Itu tandanya, saya sekali ini sudah terkenal, sudah dibuka kan. Kenapa Allah mengulang di sini sampai 2 kali? Ya kan? Bacalah. Ya kan? Jadi teksnya tuh ini hikmahnya pengulangan satu, begitu mudahnya syariat. Kalau dibebani, oh baca Quran harus pakai mushaf. Ketika tidak ada mushaf, tidak ada baca Quran lagi kan? Maka itu bisa pakai mushaf, bisa pakai aplikasi, bisa yang hafal, ya kan? Itu memudahkan, begitu menunjukkan syariat itu mudah. Yang kedua, supaya kita selalu berinteraksi dengan Allah melalui Al-Quran. Jadi wak tersambung selalu dengan Allah. Setiap hari, setiap waktu, saya wak tersambung dengan Allah. Yaitu melalui Al-Quran. Itu hikmahnya. Terus berinteraksi dengan Al-Quran. Malah saking ringan, kenapa yang ringan saja, yang mudah saja, justru ketika sakit pun bisa baca Quran. Ketika sedang musafir, bisa juga. Duduk-duduk juga bisa juga. Atau sibuk mencari rezeki, bisa juga baca Quran. Makanya ketika ulama dari Mesir yang sempat nginap di Jakarta, Yusuf Al-Qaradawi, yang wafatnya di Qatar, buat universitas juga di Qatar. Pas nginap di Jakarta, apa yang dia kritik? Di hotel tempat beliau menginap, di kamar itu tidak ada Al-Quran. Maka beliau kritiklah itu. Harusnya pihak hotel menaruh Al-Quran di kamar. Semenjak itu, makanya setiap kamar di hotel-hotel itu ada Al-Quran. Otomatis, karena ini mayoritas umat Islam, pasti yang nginap di hotel itu lebih banyak orang Islamnya. Kalau mereka tidak bawa Al-Quran, tidak pula banyak hafal Al-Quran, nah ternyata di situ ada Al-Quran. Bisa juga mereka baca gitu. Jadi membumikan Al-Quran di situ. Ringan, orang sakit, ya bisa baca Quran dia. Ya kan? Orang musafir, sibuknya, baca aja lah agak sedikit. Nah, maka itu yang penting sebenarnya keistiqomahan. Nah, Allah cinta, kata Rasulullah, ahabbu amali ilallah adwamuha wa inqala. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit. Jadi tidak usah betul ibu-ibu, bapak-bapak target 1 hari 1 juz. Lah 3 hari tidak baca oleh batang dah baca. Coba kalau targetnya setiap hari harus baca Quran. Walaupun hanya 1 ayat, 2 ayat, tidak masalah. Iya kan? Nah gitu. Jadi bisa ya, bisa lewat aplikasi, bisa lewat HP, bisa lewat mushaf, ya kan? Tapi kalau seandainya bisa memilih, yang terbaik itu adalah dengan mushaf. Nah, aplikasi ini banyak juga yang hurufnya, kadang barisnya, segala macam, dan pengaruhnya. Kalau dengan mushaf kan betul-betul kita sedang menghadapi, ya kan? Betul-betul kita ingin betul berhadapan dengan Al-Quran. Maka sebagian ulama mengajarkan cara membacanya itu Al-Quran itu ditegakkan. Iya, ditegakkan sehingga matanya itu seperti scan. Kayak orang fotokopi, terekam gitu. Jadi samping bacaannya, tulisannya itu direkamnya di kepala, di matanya. Nah, itu tujuannya. Jadi ketika kita baca, menghadap seperti itu, jadi dia scan. Nah, ya, maka penting. Jadi kalau begitu, mana yang lebih hebat sebenarnya menghafal, membaca yang ada dalam Al-Quran. Walaupun hafal, tetap lihat Al-Quran untuk membacanya. Itu lebih baik. Kalau hafal ini, hadap juga kepada Al-Quran. Kecuali dia merojaah ya. Untuk merojaah ya. Tapi kalau ingin betul, karena di situ ada fungsi. Kalau hafalan, kepalanya saja yang berfungsi untuk mengulang-ulang. Yang matanya merekam ayat-ayat Allah itu. Makanya ada dia membaca yang hafal, bisa membaca yang di mushaf, dan sekali-sekali juga perlu kita mendengarkan bacaan dari orang lain. Maka Nabi Muhammad pun
itu terkagum-kagum dengan bacaan sahabat. Nabi mendengarkan sahabat membaca Al-Quran. Ya boleh. Ya. Jadi mata tuh merekam dia sejajar aja. Nah. Karena sifatnya yang mudah, maka itu pilih. Jadi kalau ibu pamannya satu saat nanti minta kepada anak supaya anak membacakan Al-Quran, kita mendengarkan. Selevel Nabi saja ada minta kepada sahabat supaya dibacakan Al-Quran. Ya Rasulullah, gimana pula saya yang bacakan ya Rasul? Kan bukankah Al-Quran itu engkau yang menerimanya? Saya ingin mendengarkan Al-Quran keluarnya dari mulut orang lain. Bagaimana pula? Makanya sebenarnya kalau baca Quran di masjid keras-keras boleh juga. Tapi pakai juga ya. Pokoknya ibu duduk di masjid. Ibu sendirian saja di masjid. Boleh ibu keras-keras, bapak boleh baca Quran keras-keras di masjid. Atau semua orang mendengarkan bacaan kita. Silakan keras-keras. Tapi kalau ada orang yang sholat di masjid, ada yang berzikir, ada yang berdoa, maka kita tidak boleh baca Quran keras-keras. Maka Nabi pernah mendengar sahabat membaca Al-Quran di Masjid Nabawi. Sementara waktu Nabi berada di rumah. Iya kan? Lalu apa yang dikomentar oleh Rasulullah? Itu bacaan yang dibaca oleh sahabat tadi itu mengingatkan saya kembali kepada ayat-ayat yang sudah lama. Kan Nabi tidak khatam Quran setiap hari kan? Jangan kira Nabi itu mengkhatam Quran setiap hari, berarti mengaji. Sekarang juga Nabi itu. Ya kan? Jadi bacaan-bacaan sahabat tadi yang keras di Masjid Nabawi itu ternyata sampai ke telinga Nabi di rumah. Dia sendirian di Masjid Nabawi. Pamannya jam-jam tertentu dia pergi ke masjid kan, lalu dia baca Al-Quran itu dengan keras. Sampai ke rumah Nabi. Rumah Nabi kan di Sawalah itu. Di Sawalah dinding Masjid Nabawi. Nah, ayat yang dibaca oleh sahabat tadi sampai ke rumah Nabi dan Nabi mengatakan bahwa ayat yang dibaca itu mengingatkan saya kepada ayat yang sudah lama tidak saya baca. Itu menunjukkan Nabi Karajoyo bukan membaca Al-Quran setiap hari. Mana yang turun disampaikan, mana yang turun disampaikan, mana sampai ini turun lagi, ini turun lagi. Yang turun yang petangga. Tentu sudah lama tidak dibaca oleh Nabi karena sibuk dengan ini. Itu makanya ada juga manfaatnya orang lain membaca. Sehingga Nabi teringat ayat itu kembali. Saya pernah mengalami sekali ke Masjidil Haram. Mungkin sudah 6 bulan saya tidak pernah lagi baca ayat itu. Ya kan? Pas sampai di Masjidil Haram, imamnya baca ayat itu. Lalu datang teguran rasanya pada diri saya. Ini berarti saya sudah lama tidak baca ayat ini. Berarti ayat ini bisa hilang dalam diri saya kalau begini. Panjang ceritanya itu Ibu, sampai saya menangis mendengarkan ayat itu. Jadi kita mungkin ada yang seperti itu, nak? Yang dulu hafal sekarang nggak hafal. Itulah musibah sebenarnya. Jadi musibah besar itu bukan kehilangan harta, kehilangan jabatan. Musibah besar itu adalah hilangnya keagamaan dalam hidup kita. Termasuk diantaranya ayat-ayat yang dulu hafal sekarang udah hilang. Berarti itu musibah. Dulu rajin sholat malam, sekarang tidak sholat malam lagi, itu musibah. Dulu rajin bersedekah, sekarang tidak bersedekah lagi, itu adalah musibah. Makanya ketika Umar hilang separuh hartanya, beliau baca, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian, Alhamdulillahi rabbil alamin. Kata sahabat, ya Umar, Khalifah, kalau seandainya hilang hartamu, kau baca innalillah, kami paham. Karena Al-Quran mengatakan, Qalu inna lillahi wa inna ilaihi
raji'un. Tapi ketika engkau membaca alhamdulillah, kami kurang paham kenapa bisa begitu. Kata Umar, yang hilang itu harta saya. Ya, masih bisa saya cari. Yang saya khawatirkan hilang itu adalah agama. Ya kan? Kalau agama yang hilang, itu baru kita dapat musibah. Apa maksudnya? Dulu rajin ibadah, ini dapat jabatan, dapat pangkat, dapat harta. Ada rajin ibadah lagi. Ya tidak sempat lagi. Baca Quran pun tidak sempat. Ya kan? Karena sibuk. Kalau sibuk saya dapat ada. Aku sibuk mana? Pakai panah lo di belakang ya. Undi, mana ikut pengajian lagi Bapak Ibu? Undi Ustaz, ambo kini memang sibuk mana Ustaz. Okeylah. Jadi kata Allah, bacalah walaupun yang mudah. Ya mudah saja Pak, tidak usah sulit. Ya kan? Nah, termasuk yang hafal, termasuk yang di WA, yang apa lagi? Yang di aplikasi, nah, silakan itu dibaca. Enggak masalah ya. Kenapa amal sedikit? Nah, kenapa ahabbu amali ilallah? Kenapa amal yang dicintai oleh Allah itu sedikit tapi terus menerus, tapi istiqomah di situ? Kenapa Allah tidak sebutkan atau Rasul tidak sebutkan amalan yang banyak? Amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang besar dan terus menerus. Tidak ada yang mampu. Amalan besar terus menerus tidak ada yang mampu dah. Bersedekah 1 juta setiap hari, siapa yang mampu? Banyaknya tapi tidak ya, taluk dia tidak. Ya nak. Tapi kalau 1000, tapi tiap hari. Nah, ibu langsung galak sekali itu. Kadang-kadang menganggap 1000-nya, tapi kadang-kadang itu lupa je. Nanti ibu di masjid lihat-lihat, astagfirullah, bawa piti doa. Padahal 1000 kan. Rahasianya itu sebenarnya Bapak Ibu. Nih. Karena ini lebih mudah untuk ikhlas. Coba lah nyumbang 5 juta Pak. Besok pagi ke situ takkanlah, aku pernah mau nyumbang 5 juta. Coba pagi ke masjid setiap hari 1000, 2000. Tidak ada terpikir ibu. Kau rasa-rasa kalau udah dihitung sih, sekian dulu ya 2000. Tidak ada terhitung gitu. Dia menunjukkan itu mudah gitu. Karena rutin akhirnya muncul. Ya kan, menunjukkan kecintaannya kepada Allah. Tapi kalau dulu apa istilahnya ya? Sedikit-sedikit menjadi bukit. Nah, gitu. Jadi ibu-ibu jangan apalah ya. Air setitik, setetes terus. Iya kan? Sebesar sekeras batu pun bisa bolong. Yang penting terus gitu ya kan? Dan itu lebih mudah ya menjaganya Bu, supaya tidak ria itu lebih mudah gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau yang besar-besar jangan-jangan beko semangatnya di awal. Aku ini banyak terjadi. Kalau tidak ikhlas semangatnya di awal. Oh, awal-awal tuh banyak yang tiba belajar Quran banyak, tiba jo apa banyak. Satu lah ikut manci selai. Kan ada istilah orang tuh. Ya kan? Karena istiqomahnya sulit. Ya kan? Kalau seandainya coba ini ya. Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Yakin di sini adalah kematian. Beribadahlah atau sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Berarti sampai mati. Coba kalau kadang-kadang amalnya Bu, kalau sampai mati. Salat malam tu sabale rakaat, iyo. Talo. Setiap malam. Kok sampai mati ya? Jadi walaupun kecil, lama, yang penting mau. Kok nak ada buang gaik kalau lagi gaik ke ustaz lah. Nak ada yang menangkuk dari ustaz ya. Tidak ada hubungan gaib, asalnya namuah. Ya kan? Maka itu ada kisah yang menarik. Imam Syafi'i kan hebat tuh. Tapi ada kisah yang populer tentang Imam Syafi'i.
Ketika beliau belajar, ternyata tidak nangkap. Lari beliau. Lalu ketemulah di suatu tempat, air menetes-netes, lalu dengan tetesan air itu ada batu yang berlubang besar gara-gara air itu. Disitulah beliau belajar kembali. Oh, ternyata sekeras batu pun kalau letarui rutin bisa berlubang. Ambo cari di internet, ketemulah seperti ini. Ya kan? Batu yang keras itu bisa berlubang. Gara-gara air yang menetes ke situ. Rasul-rasulnya alun kakarelo awak pada batu dah sebenarnya. Takutlah karelo ya, yang awak kok kare kapalo. Kalau ndak kapalo, ndak kare, ndak kapalo nama itu dah. Ya kan? Tapi sedikit ya. Ibu kalau mau kecil-kecil saja. Tapi rutin gitu. Mau sholat duha, 2 rakaat saja. Oke. Mau baca 1 halaman 1 hari silakan, atau 1 baris 1 hari, 1 rakaat 1 hari silakan. Duha 2 rakaat saja, sedekah 1000 saja. Iya kan? Atau membaca subhanallah saja sambil duduk 100.000 kali silakan, 100 kali silakan. Tapi rutin. Mau selawat 1 kali setiap hari selawat, enggak boleh. Yang penting rutin. Mau sholat malam silakan. Tapi kalau seandainya kita ambil 1 halaman 1 hari, 1 tahun 360 halaman. Iya enggak? Kalau sholat duhanya 2 rakaat 1 hari, 1 tahun 365 hari kali 2. Kalau sedekahnya 1.000 1 hari, 1.000 1 hari, berarti 1 tahun 365.000. Iya. Kali itu 10 tahun. Kalau lagi rutin gitu. Kalau berselawat 10 kali atau 1 kali 1 hari, kali 1 tahun. Iya banyaklah. Ya kan? Salat sunat kita 2 rakaat. 2 rakaat 1 hari, 1 rakaat 1 hari, salat malam kan 1 malam, 1 malam, 1 malam. Akhirnya 1 tahun menjadi 700 lebih kan? Rakaatnya besar juga. Ya kan? Nah, maka itu yang mudah silakan, ya. Yang penting istiqomah. Ternyata ada rahasianya di situ. Jadi kalau seandainya kita ingin lebih dekat dengan Allah, ya sering berkunjung, sering bertemu, sering mengingat. Kadang-kadang ketika susah ingat, ketika senang wak lupa. Iya kan? Hanya harusnya ketika susah ingat, ketika senang ingat, ketika mendapat ingat Allah, ketika hilang ingat juga Allah. Anan parah itu ibu-ibu ketika dia senang ingat pada Allah, ketika dia susah dia lupa kepada Allah. Itu lebih parah lagi. Iya kan? Karena ujian itu kan bermacam-macam ya. Ada ujian itu dengan kesenangan, ada ujian dengan kesusahan. Kalau awak kok agak normal mungkin Bu. Kalau lagi senang lupa dengan Allah, ketika susah acok terlupa karena Allah kan. Nah, gitu. Itu masih normal gitu. Ya kan? Kalau bisa ingat kepada Allah ketika senang, maka Allah akan ingat kepada kita ketika kita sedang susah. Gitu. Nah,